Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan dan pemasaran tempe Bapak Nur Muslim dari Kuala Pembuang. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Beki Erlangga, Fatur Rahman, Aprini, dan Isa Saputra. Untuk latar belakang dari PPT kami pada sore hari ini yaitu tentang pengolahan tempe. Tempe merupakan salah satu produk pangan tradisional Indonesia yang sangat populer. Dibuat dari fermentasi kedelai, tempe dikenal sebagai sumber protein nabati yang murah, bergizi tinggi, dan mudah diolah. Di daerah-daerah seperti Kuala Pembuang, usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang produksi tempe memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah Kuala Pembuang. Untuk pendahuluan dari produk tempe Bapak Nur Muslim yang berada di Kuala Pembuang, yaitu produk tempe yang diproduksi oleh Bapak Nur Muslim yang terletak di Kuala Pembuang berdiri sejak tahun 1980, bermula dari perintisan pekerjaan sebagai buruh di pabrik pengolahan tempe di Kota Sampit, yang mana beliau mengasah keterampilan untuk pembuatan dan pengolahan tempe di Sampit sehingga beliau mempunyai skill dan membuka suatu peluang usaha di daerah Kuala Pembuang. Dan untuk pendahuluan, mengingat prospek pengembangan produk tempe yang masih besar ditandai dengan belum banyaknya pabrik pengolahan tempe di daerah Kuala Pembuang, maka dari itu beliau merintis usaha pengolahan tempe di Kuala Pembuang, yang mana beliau juga mempunyai suatu inisiatif untuk pengembangan bisnis berupa pengolahan tempe produksi UMKM di daerah Kuala Pembuang, mengingat pengembangan produk tempe atau pemasaran yang sangat bagus ditandai dengan belum adanya saingan yang bergerak di bidang pengolahan tempe. Untuk proses pengolahan tempe dari Bapak Muslim yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami yang bernama Apriyadi. Untuk Apriyadi kami persilakan. Untuk selanjutnya yaitu proses pengolahan tempe. Yang pertama, tempe perebusan kacang kedelai selama kurang lebih 60 menit. Kemudian kedelai dipecah menggunakan mesin pemecah. Selanjutnya direndam menggunakan air bersih selama 24 jam. Setelah itu dicuci dan dipisahkan antara kacang dan kulitnya. Kemudian ditiriskan selama 10 menit di wadah keranjang. Setelah itu disiram menggunakan air panas bersuhu sekitar 90 derajat Celcius. Kemudian didiamkan di wadah sarangan selama 3 jam. Selanjutnya diampar tipis di tikar untuk menurunkan suhu dari kedelai tersebut. Selanjutnya ada peragian kurang lebih 8 gram per kilo kacang kedelai dan disesuaikan dengan keadaan cuaca. Untuk saat ini peragian apabila suhu lembab, maka akan dilakukan penambahan jumlah pemberian ragi yang diberikan untuk proses fermentasi kacang kedelai. Selanjutnya ada target pasar. Untuk sasaran pasar dan harga jual masing-masing ukuran tempe.
ukuran besar, yaitu 25 kali 7 kali 5 cm. Untuk harga per picisnya yaitu Rp4.000. Targetnya ibu rumah tangga dan pasar lokal. Yang kedua, tempe ukuran sedang 12 kali 10 kali 5 cm. Harganya per picis Rp1.500. Untuk target pasarnya rumah tangga dan pasar lokal. Yang ketiga, ukuran kecil 12 kali 10 kali 5 cm. Harga per picisnya Rp1.000. Untuk target pasarnya yaitu pedagang makanan dan gorengan. Ini gambar ukuran tempenya, bisa dilihat ukuran besarnya, sedang, dan ukuran kecil. Selanjutnya ada alat-alat untuk pengolahan tempe yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diki Erlangga. Ya, yang selanjutnya itu ada alat-alatnya. Pertama ada mesin pencacah kedelai, kemudian ada air, kemudian tenaga uap. Selanjutnya ada drum air, kemudian timbangan, ada rak tempe, alat perekat plastik, wadah keranjang, takaran, dan tikar. Nah, bisa kita lihat itu pada gambar ada drum air seperti itu, terus wadah keranjangnya, mesin pemecah kedelai, nah itu mesin uapnya, ada tikar purun juga. Nah, ini adalah rak tempenya, kemudian perekat plastik, dan cetakan. Nah, itu tadi adalah alat-alat yang digunakan pada proses pembuatan tempe. Dan ada hasil analisis SWOT yang akan dibacakan oleh rekan saya, Isa Saputra. Hasil analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama, potensi peluang usaha yang menjanjikan. Yang kedua, ketersediaan pasar yang bagus. Yang ketiga, tenaga kerja lokal yang familiar dengan proses pembuatan tempe. Yang keempat, produk tempe adalah makanan yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Yang weakness atau kelemahan. Pertama, inovasi produk yang cenderung ke bahan mentah. Yang kedua, minimnya promosi. Ketiga, skala produksi masih kecil. Keempat, fasilitas produksi yang sederhana, misalnya menggunakan alat tradisional, kurangnya standar kebersihan atau sterilisasi. Dan yang kelima, branding dan packing yang kurang menarik atau tidak ada merek kuat. Opportunis atau peluang. Peluangnya yang pertama, meningkatkan peminat tempe sebagai sumber protein nabati. Dan yang kedua, pasar lokal seperti pasar tradisional, warung, sekolah, kantin.
bisa diperluas. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat limbah produksi. Kedua, persaingan dengan produk lain, bahan baku bergantung oleh impor dari luar negeri. Dan yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku kedelai dan biaya transportasi yang dapat meningkatkan biaya produksi. Demikian presentasi kami dari kelompok 1 tentang pengolahan produk tempe oleh Bapak Dapur Sim yang berada di Kuala Pembuang, yang mana presentasi kami memuat bahasan dari latar belakang pendahuluan, pendirian, dan serta cara pengolahan produk tempe dari Bapak Nur Muslim dan target pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kuala Pembuang, serta pengenalan dari alat-alat pembuatan tempe, dari alat mesin pencacah sampai pembuatan tempe sampai jadi produk jadi, pengenalan alat serta kekuatan kelemahan dari pemasaran produk tempe, peluang dan ancaman yang signifikan terjadi pada produk tempe. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Vicky Erlangga, Isa Saputra, Fatur Rahman, dan Apriyadi dalam presentasi mata kuliah agroindustri dan hilirisasi perkebunan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.